Shalom Sobat Muda Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa karena hari ini saya berkesempatan untuk berbagi dengan teman-teman sekalian akan satu pesan firman Tuhan. 14 Februari menjadi tanggal di mana hari tersebut orang banyak di seluruh dunia akan merayakannya dengan luar biasa. Hari kasih sayang atau Valentine's Day. Ada banyak orang yang menjadikan hari kasih sayang ini untuk menunjukkan atau mengungkapkan kasih sayang mereka kepada orang-orang yang mereka kasihi. Coklat, bunga, dan gambar hati sering menjadi sarana untuk menunjukkan atau menyatakan kasih sayang. Orang-orang, terutama anak-anak muda, mulai saling mengirimi hadiah satu sama lain, biasanya dengan ditulisi pesan romantis. Bicara soal kasih sayang, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sebagai seorang murid, kita tentu harus belajar dari sang guru kita, yaitu Yesus sendiri. Dan Yesus telah memberikan teladannya. Dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10, Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Yesus melakukan apa yang ditunjukkan oleh Bapaknya. Bapa telah mengasihi Yesus. Yesus telah mengasihi kita, dan saatnya lah kita mengasihi sesama kita. Yesus menuruti perintah Bapaknya, demikian kita pun harus menuruti perintah Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 12, Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Kita diminta untuk dapat mengasihi orang lain, seperti Yesus telah mengasihi kita. Sebagai sebuah perintah, ini artinya bukan hal yang dapat ditawar, bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi ini adalah suatu keharusan. Namun, mengasihi seperti apa sih yang Yesus maksud? Nah, untuk mengetahui mengasihi yang bagaimana yang Yesus maksud, maka kita harus melihat kasih seperti apa yang Yesus tunjukkan, kasih seperti apa yang Yesus lakukan. Sebab Yesus sendiri yang bilang, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu, kasih seperti apa yang Yesus tunjukkan? Ya, Ia menunjukkan kasihnya yang begitu besar dengan melalui penderitaan yang hebat, dihina, disiksa, hingga wafat di kayu salib. Yang bukan karena kesalahannya, tetapi demi menyelamatkan kita, Ia memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat muda Katolik, ketika memberikan perintah untuk saling mengasihi, Yesus tidak bicara soal cinta antara pria dan wanita atau romantisme yang didasarkan pada daya tarik seksual. Yesus juga tidak bicara soal kasih yang biasanya timbul karena adanya ikatan keluarga, seperti antara orang tua dengan anak atau dengan sesama saudara. Tetapi kasih yang Yesus maksud ialah kasih seperti apa yang ditunjukkannya. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih yang tak berharap balas. Kasih yang fokusnya bukan kepada diri sendiri, tetapi sepenuhnya kepada orang yang dikasihi. Kasih yang tidak tergantung pada kondisi, dan kasih tersebut tidak memilih-milih orang, tetapi mengasihi setiap orang. Mengasihi mudah diucapkan, tetapi mungkin memang sulit untuk dilakukan. Apalagi harus mengasihi tanpa syarat. Ketika sewaktu-waktu kita bertemu dengan orang yang pernah memandang kita rendah misalnya, atau telah menyusahkan kita, atau mungkin menyebabkan kita kehilangan pekerjaan, atau ketika kita bertemu dengan mantan yang telah menyakiti hati kita, apakah kita mampu memaafkan orang tersebut? Apakah kita mampu untuk mengasihinya? Saya pernah mengalami hal-hal semacam itu, bertemu dengan orang-orang yang pernah menyakiti. Rasanya sulit sekali untuk mengampuni. Ada rasa malas setiap kali bertemu, atau bahkan hanya ketika saya mendengar nama orang tersebut disebut. Tapi satu hal yang akhirnya memampukan saya untuk dapat memaafkan, yaitu dengan datang kepada Yesus. Dalam teks Yunani, kata yang diterjemahkan sebagai kasih ini adalah agape. Dan kata ini adalah kata yang sama yang dipakai dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kasih menjadi hal pertama yang disebutkan dalam buah roh. Kasih menjadi perwujudan pertama ketika kita melekat dan bertumbuh di dalam Kristus. Allah adalah kasih. Yesus menjadi perwujudan cinta kasih Allah kepada manusia, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita
untuk dapat mengasihi. Dengan demikian, ketika kita mampu untuk mengasihi, maka sejatinya kita telah hidup di dalam kasih Allah itu sendiri. Dengan hidup melekat pada Allah, maka kita dapat mengasihi. Sebagaimana ranting harus tetap melekat pada pokoknya untuk dapat berbuah. Mengasihi menjadi sulit jika kita jauh dari Allah, karena Roh Allah sendirilah yang mampu membuat kita untuk dapat mengasihi. Satu hal yang menarik ketika Yesus berkata supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, maka ada pesan yang dapat kita tangkap bahwa kita perlu lebih dahulu menyadari, merasakan, dan merenungkan kasih Allah kepada kita, baru kemudian kita dapat mengasihi sesama kita. Sebagai ilustrasi, ketika teman-teman melihat bulan di malam hari, bulan tersebut memang nampaknya bercahaya, namun saya yakin kita semua tahu bahwa bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Tetapi mataharilah yang sumber cahaya itu, yang sinarnya kemudian diterima oleh bulan, lalu dipantulkan ke bumi. Maka sama halnya ketika kita perlu merasakan kasih dari sumbernya, yaitu Allah sendiri, maka kemudian kita akan dapat menunjukkan kasih yang sama kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maka kalau teman-teman sekalian merasa begitu sulit untuk mengasihi, bisa jadi hal tersebut karena teman-teman belum menyadari atau merasakan betul bahwa Tuhan telah begitu mengasihi teman-teman sekalian. Kalau teman-teman merasa sangat sulit untuk mengampuni, bisa saja teman-teman belum benar-benar merasakan bahwa teman-teman telah menerima banyak pengampunan yang besar dari Allah. Dengan senantiasa merenungkan penderitaan dan pengorbanan Yesus, kita akan semakin menyadari kasih yang telah kita terima. Kita perlu terlebih dahulu menyadari bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dengan demikian, waktu demi waktu, kita akan semakin mampu untuk melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Untuk itu, saya mau mengajak setiap kita untuk dapat sepenuhnya menyadari rahmat Allah dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita dengan senantiasa merenungkan pengorbanan Yesus. Bagaimana Ia disiksa, dihina, diludahi, dipukul, dicambuk, sampai tergantung di kayu salib seperti penjahat. Bukan atas kesalahan yang dilakukannya, tetapi dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Ketika dunia menjadikan coklat, bunga, dan gambar hati sebagai tanda kasih sayang, sebagai orang Katolik, kita melihat bahwa salib menjadi tanda kasih yang sejati. Kasih yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Salib menjadi tanda kasih Allah kepada manusia. Dan salib hendaknya mengingatkan kita untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama. Sahabat muda Katolik, dalam memberikan perintah untuk saling mengasihi, Yesus menunjukkan hal yang begitu indah. Biasanya, perintah seringkali identik dengan hal yang memberatkan, hal yang bikin capek, hal yang tampaknya mengurangi kesenangan. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat 11, Yesus katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dengan mengasihi di dalam kasih Allah, maka sukacita kita bukan berkurang, tetapi justru akan dipenuhkan. Sebab ketika kita mampu mengasihi, maka Roh Allah telah berbuah di dalam kita. Dan buah roh yang lain pun akan menyertai sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sungguh inilah perintah yang membawa sukacita, sebuah perintah yang justru dimasukkan Allah untuk kepenuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang begitu besar dan berlimpah kasih setianya. Terima kasih untuk kasih yang boleh kami terima, pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tetap mengasihi kami tanpa memandang kesalahan-kesalahan kami. Ya Bapa, ajarlah kami supaya hari demi hari kami senantiasa menyadari, merasakan, dan mengingat-ingat kebaikan-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat tetap tinggal di dalam Engkau, sebab kami rindu untuk dapat berbuah dan buah itu tetap. Supaya kami dapat mengasihi sesama kami dengan kasih Allah yang tulus, kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak memandang pribadi, dan kiranya sukacita-Mu boleh tinggal tetap di dalam kami. Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.